Bom bom ba ba bam bam bom bam 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 rim bran ran ram ba 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 wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nurudana dan rekan saya Nur Adinda, Safira Fitri Handayani, Desmiatri Haryati, dan Zahwa Sesabila Al-Aziz. Kami di sini dari kelompok 4 ingin mempresentasikan yang judul kami yang bertema asuransi. Selanjutnya kita memasuki pengertian. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha asuransi. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan nama pihak penanggung mengingatkan diri kepada tertanggung dengan menerima resmi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tergantung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan. Keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang disarankan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang tertanggungkan. Selanjutnya, perkembangan asuransi. Asal mula kegiatan asuransi yang dijalankan di Indonesia merupakan kelanjutan asuransi yang ditinggalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan peraturan pemerintah Indonesia yang mengatur tentang asuransi baru dikeluarkan pada tahun 1976 dengan keluarnya surat keputusan Menteri Keuangan pada waktu itu. Jenis-jenis asuransi dilihat dari segi fungsinya. Asuransi kerugian, non-fail assurance. Jenis asuransi kerugian seperti terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha asuransi menjelaskan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini tidak diperkenankan melakukan usaha di luar asuransi kerugian dan reasuransi. Kemudian yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah yang pertama ada asuransi kebakaran yang meliputi kebakaran, peledakan, petir, kecelakaan kapal terbang, dan lainnya. Yang kedua ada asuransi pengakuan, ada marine hull policy, ada marine checks policy. Yang ketiga ada freight, asuransi aneka. Jenis-jenis asuransi dari segi kepemilikannya yaitu ada 4. Yang pertama asuransi milik pemerintah, yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100% oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua ada asuransi milik swasta nasional. Asuransi kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham maka memiliki suara terbanyak dalam rapat umum pemegang saham, yaitu RUPS. Yang ketiga ada asuransi milik perusahaan asing. Perusahaan asuransi jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia, hanyalah merupakan cabang dari negara lain dan jelas kepemilikannya dimiliki oleh 100% oleh pihak asing. Yang keempat ada asuransi milik campuran, merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran oleh swasta nasional dengan pihak asing. Perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan tentu saja mengharapkan keuntungan atas usaha yang dijalankannya. Keuntungan ini digunakan untuk membiayai seluruh aktivitasnya, demikian pula dengan nasabah yang mengharapkan dan akan menerima manfaat jasa asuransi yang digunakan. 1. Bagi perusahaan asuransi, 1. Keuntungan dari premi yang diberikan kepada nasabah. Yang kedua, keuntungan hasil penyerahan modal di perusahaan lain. Yang ketiga, keuntungan dari hasil bunga dari investasi dan surat-surat berharga. Yang kedua, bagi nasabah, 1. Memberikan rasa aman. Yang kedua,
merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat menarik kembali. Yang ketiga, terhindar dari resiko kerugian dan kehilangan. Konvensional dan asuransi syariah. Asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional mempunyai tujuan yang sama, yaitu pengelolaan atau pengulangan risiko. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah cara pengelolaannya. Risiko asuransi konvensional berupa transfer risiko para peserta kepada perusahaan asuransi, sedangkan asuransi jiwa syariah adalah menganut azas tolong-menolong, sedangkan membagi risiko di antara peserta asuransi jiwa. Selain perbedaan cara pengelolaan risiko, ada perbedaan cara pengelolaan unsur tabungan produk asuransi, pengelolaan dana pada asuransi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perbedaan antara asuransi jiwa syariat dan asuransi jiwa konvensional. 1. Kejelasan kontrak atau akad dalam praktek muamalah menjadi prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah. Demikian pula dengan kontrak antara peserta dengan perusahaan asuransi. Asuransi konvensional menerapkan kontrak dalam syariah disebut kontrak jual beli. Mengenai kontrak terbaru merupakan hibah yang dialokasikan bila terjadi musibah, sedangkan unsur di dalam asuransi jiwa bisa berupa tabungan. Dalam asuransi jiwa syariah, tabungan atau investasi harus memenuhi syariah. Dalam hal ini, pola investasi bagi hasil adalah ciri-cirinya adalah perusahaan asuransi hanyalah mengelola dana yang terkumpul dari para peserta. Pada asuransi konvensional dikenal dana hangus karena peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Begitu pula dengan premi asuransi jiwa konvensional non-saving atau asuransi kerugian. Jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi asuransi yang sudah dibayarkan hangus atau menjadi keuntungan perusahaan asuransi. Website ini diambil dari websitenya Prudential. Profil perusahaan, nama perusahaan PT Prudential Life Asuransi, Prudential Indonesia. Jenis perusahaan asuransi jiwa. Tahun berdiri, Prudential Indonesia didirikan pada tahun 1995. Lokasi kantor pusat ada di Prudential Tower, Jalan Jenderal Sudirman, Kaf 79, Jakarta, Indonesia. Cabang, ia memiliki cabang dan kantor pemasaran di berbagai kota besar di Indonesia. Ketiga, kinerja keuangan. Laporan keuangan tahunan. Prudential Indonesia secara rutin merilis laporan keuangan tahunan yang dapat diakses di situs resminya atau di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan ini mencakup laba, total premi yang dikumpulkan, aset, dan investasi. Posisi pasar. Prudential Indonesia sering menjadi salah satu pemimpin pasar asuransi jiwa di Indonesia. Selanjutnya yang kedua, layanan dan produk. Produk asuransi jiwa tradisional meliputi perlindungan jiwa standar, asuransi unit link, produk yang menggabungkan asuransi jiwa dengan investasi, asuransi kesehatan, perlindungan untuk rawat inap, rawat jalan, dan perawatan kritis. Asuransi pendidikan memberikan perlindungan sekaligus tabungan pendidikan. Asuransi penyakit kritis, produk khusus untuk proteksi penyakit berat. Asuransi tambahan atau rider, produk tambahan untuk melengkapi asuransi dasar. 4. Manajemen dan struktur organisasi. CEO atau Presiden Direktur. Posisi ini dapat berubah dari waktu ke waktu. Informasi terkini tentang CEO atau manajemen dapat dilihat di situs resmi perusahaan. Struktur organisasi. Prudential Indonesia memiliki struktur manajemen yang terdiri dari tim eksekutif dengan pengalaman luas di industri keuangan. Dan yang kelima, kontak dan informasi lebih lanjut. Website
resmi Prudential Indonesia. Customer Service. Informasi kontak dapat ditemukan di situs resmi, termasuk nomor telepon dan email. Oke, selanjutnya kesimpulannya. Kesimpulan dari asuransi adalah bentuk perlindungan finansial yang memberikan ganti rugi resiko tertentu akibat kejadian tidak terduga, dan asuransi berfungsi untuk membantu individu, perusahaan mengelola resiko dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi dan akan diberikan kompetensi. Terima kasih.